Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasha Eri Pratiwi dengan NIM 234010018 Prodi Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi. Kinetika reaksi berhubungan dengan kecepatan atau laju reaksi proses peruraian obat yang menyebabkan hilangnya khasiat obat sangat erat hubungan dengan proses laju. Laju atau kecepatan reaksi ini dinyatakan sebagai turunan dari kadar dan juga T waktu. Jadi plus minus ini dinyatakan terjadi penambahan atau pengurangan konsentrasi C dalam selang waktu tertentu. Misalnya reaksi kimia antara CH3COOH asam asetat C2H5OH etanol. Nah, ini menghasilkan etil asetat dan juga H2O. Kecepatan reaksi ke kanan ini ditentukan pengukuran konsentrasi asam asetat dan juga etanol. Menurut hukum aksi massa, kecepatan suatu reaksi kimia dibandingkan dengan hasil kali dari konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul dari zat-zat yang ikut serta dalam reaksi. Nah, ini kan ada suatu reaksi kimia antara A dengan B. Senyawa A ini memiliki koefisien reaksi dalam bentuk angka, biasanya 2 atau 3 yang ada di depannya. Senyawa ini A kecil, sedangkan B besar ini senyawa lain, dan B kecil ini adalah koefisien reaksinya dalam bentuk angka. Nah, kecepatan reaksi itu bisa dihitung dari mana? Dari ini tadi, konsentrasi molar dipangkatkan dengan angka. Angkanya yang ini, jadi A besar dipangkatkan dengan A kecil. Dari ini tadi, konsentrasi molar dipangkatkan dengan angka. Angkanya yang ini, jadi A besar dipangkatkan dengan A kecil. Hasil dari koefisien reaksi dikali B besar dipangkatkan dengan B kecil. Lalu, kecepatan laju reaksi apabila kadar awal reaktan sama dengan A, jumlah yang terurai pada waktu T itu adalah X. Jadi, jumlah yang sisa pada waktu tertentu adalah A kurangi min. Lalu ada orde reaksi. Pada reaksi ada
Reaksi 0, 1, dan 2. Itu apa sih orde reaksi? Berdasarkan hukum aksi massa, suatu garis lurus didapat bila kecepatan reaksi diplot sebagai fungsi dari koefisien dari konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan bilangan tertentu yang sebelumnya tadi. Jadi dibuat grafik, diplotkan antara konsentrasi yang dipangkatkan koefisiennya. Penentuan orde reaksi digunakan untuk menghitung T setengah atau waktu paruh, dan juga shelf life. Kalau T setengah berarti waktu yang dibutuhkan. Untuk senyawa itu berkurang menjadi setengahnya. Setengah dari mula-mula itu T setengah, kalau T 90. Atau shelf life, waktu yang diperlukan reaktan mengalami dekomposisi, tinggal sisanya 90%. Kalau T setengah sisanya 50%. Kalau T 90%. Cara menentukan orde reaksi itu ada 3. Yang pertama dengan metode substitusi. Metode substitusi, data disubstitusi pada rumus hasil integrasi. Bila harga K yang diperoleh konstan, maka orde reaksi adalah rumus tersebut. Lalu yang kedua, metode grafik, yaitu membuat atau memplotkan ke dalam bentuk grafik. Apabila kadar diplotkan terhadap T, kadar sumbu Y, T-nya sumbu X, plotkan, kemudian hasil garisnya seperti ini, naik ke atas, berarti dia mengikuti orde 0, slope-nya K. Seperti ini, naik ke atas, berarti dia mengikuti orde 0, slope-nya K. Apabila sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya log A min X, dan grafiknya turun ke bawah, jadi dia orde 1. Dan yang ketiga, bila sumbu Y-nya ini adalah 1 per kadar sisa A kurangi X, sumbu Y-nya waktu, kemudian grafiknya naik ke atas, maka dia termasuk orde 2. Jadi kita membuktikannya itu dengan menggambarkan grafiknya. Cara 3 untuk menentukan orde reaksi itu dengan metode waktu paruh. Jadi untuk menghitung kita butuh waktu paruhnya T setengah paruh. Jadi untuk menghitungnya kita butuh waktu paruhnya T setengah. Kemudian kita hitung slope-nya. Jika slope-nya 1 berarti orde 0. Jika slope-nya 0 berarti orde 1. Jika slope-nya min 1 berarti dia orde 2. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan materi kinetika reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.